tidak usah mendengarkan saya dulu langsung baru praktek, enggak. Tadi Bapak Ibu saya ajak langsung praktek. Jadi sekalian silakan diaktifkan ya ininya, laptopnya dihidupkan, connect dengan internet sudah, kemudian masuk login ke Office 365 sehingga muncul tampilan-tampilan seperti ini. Ini tampilan Office 365. Ya, tampilan di Office 365. Di Bapak Ibu ada yang berbahasa Inggris tampilannya? Iya Pak, Ada yang bahasa Inggris? Iya Pak, ada. Kalau bahasa Indonesia kan selamat pagi, kalau bahasa Inggris good morning, kalau siang good afternoon. Nah, ini selamat pagi. Ada yang berbahasa Inggris? Nah, Ada. baik Mungkin saya di berikan ini singkat Bapak setting. Ibu. Ya, jadi untuk yang misalnya tidak nyaman dengan bahasa Inggris ya, kok bahasa Inggris ya sulit ya, ya itu silakan nanti di setting di bagian atas ini Bapak Ibu. Ya, ini sudah direkam belum Pak? Sudah, Pak Nur Sitong rekam Pak Nur. Pak Nur. Halo Pak Nur. Sudah saya rekam Pak, double Pak ini Pak. Baik ya. Ya sudah direkam ya. Nah, nanti kan bisa diulang nanti yang peserta yang masih ketinggalan. Jadi di bagian atas ini di sampingnya profil ini itu ada gambar seperti gear pengaturan setting. Kalau kita klik nanti Bapak Ibu itu bisa mengganti tema. Ini kan temanya pink ini ya. Saya ganti misalnya temanya. Nah, ini jadi temanya macam-macam, kita bisa ganti tema Bapak Ibu. Nah, ya temanya terus biar tampilannya cantik tidak polos saja, nanti kita bisa ganti tema. Itu yang pertama. Kemudian di bawahnya tema ini kita juga bisa mengganti ini bahasa dan zona waktu. Nah, ini bisa kita klik. Nah, bahasanya di sini Bapak Ibu, yang awalnya English itu bisa kita ganti jadi bahasa Indonesia. Nanti dicari ya bahasanya ya. Ini nanti ada banyak bahasa, silakan dicari bahasa Indonesia. Kemudian zona waktunya silahkan disesuaikan dengan waktu kita masing-masing. Kalau di bagian barat, Indonesia bagian barat, itu zona waktunya UTC plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Yang plus 7 ya. Jadi kalau bagian tengah berarti nanti karena selisih 1 jam, di 1 jam plus 8, bagian timur berarti plus 9. Nah ini pengaturan zona waktu Bapak Ibu. Ya ini untuk mengganti bahasa dan mengganti zona waktu. Nah, ya ini kaitannya dengan penggantian tema, bahasa, dan zona waktu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menambah foto, maka nanti bisa dirubah di profil ini. Silahkan nanti dijalankan saja, ya, seperti mengganti foto profil, klik aja profil, nanti Bapak Ibu bisa jalankan untuk mengganti foto. Ya. Tapi ada yang langsung mau berganti fotonya, tapi ada juga yang harus menunggu beberapa waktu untuk berganti. Jadi kalau misalnya sudah ganti kok saya belum muncul, enggak apa-apa, ditunggu saja. Ada yang langsung muncul, ada juga yang harus menunggu beberapa waktu untuk berganti fotonya. Jadi biarkan aja ditunggu, kalau ada yang belum muncul biarkan aja ditunggu. Ya, itu kaitannya dengan settingan di awal. Nah, Bapak Ibu, di Office 365 aplikasinya banyak sekali. Ya, ini Outlook itu untuk email ya, OneDrive kemarin sudah sampaikan, ini adalah ruang penyimpanan cloud yang besarannya bisa sampai 5 tera. Word, Excel, PowerPoint di sini sama dengan yang desktop, cuma di sini online, keunggulannya bisa untuk kolaborasi, satu file dikerjakan secara bersama-sama, ini Word, Excel, PowerPoint, OneNote untuk catatan, ya SharePoint untuk share file, ini Bapak Ibu SharePoint ya, untuk saling share file, membagikan file, SharePoint. Tim ini adalah kelas digital, ya, tim ini adalah kelas digital, ini sangat menarik sebenarnya, tim ini sangat menarik, tapi di kelas digital ini nanti lebih baiknya kalau siswanya juga punya akun Bapak Ibu. Jadi kalau mau memanfaatkan tim ini, lebih baiknya juga kalau siswanya punya akun Office 365. Nah, bagaimana supaya siswanya punya akun Office 365? Nah, sekolah itu bisa namanya deploy Bapak Ibu. Deploy itu menempelkan Office 365 ini di dalam webnya melalui settingan cPanel. Jadi syaratnya sekolah harus punya web sekolah dengan domain SCH-ID untuk proses verifikasinya. Nanti bisa gunakan tim dan semua siswa, semua guru bisa dibuatkan. Kemarin sudah berhasil ya Pak Nursito untuk
ini deploy-nya? Belum, Pak. Masalahnya Belum, di mana, Kak. Pak? Di DNS ya, Pak. Kemarin setting DNS-nya masih bingung. Setting cPanel. Iya, cPanel DNS-nya itu. Oh, cPanel-nya. Iya, belum Oh, selesai, Pak. tapi kepegang kan, Pak, cPanel-nya? Iya, kepegang, Pak. cPanel-nya saya yang ini. Saya Oh pegang iya. ininya, user Maksudnya password-nya. DMX sama TXT-nya sudah belum? MX sama TXT di awal, verifikasi awal. Sudah, Pak. Sudah oke. Berarti Sudah tinggal oke. setting yang lain. Tinggal SRC yang copy paste itu, Pak. yang lain itu gampang itu nanti ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian ada tadi kalau nanti sudah ini bisa pakai akun sendiri Pak Nursito. Siap, Pak. Siap. Ya. Belum Pakai akun selesai. nanti kalau pelajaran pelatihan pakai akunnya ini Pak Nursito. Siap, Kelas Pak. notebook, catatan kelas, SWE ini nanti yang akan kita pelajari Bapak Ibu, SWE, presentasi interaktif, storytelling ya. Ini sangat bagus Bapak Ibu. Kemudian form. Nah, form ini sama dengan Google Form sebenarnya. Ya, sama seperti Google Form, ada form untuk angket, ada form untuk kuis ya. Nah, ini kalau admin ini tidak ada di Bapak Ibu, ini di saya. Nah, kalau admin tidak ada. Stream ini adalah untuk video. Jadi kalau kita pakai tim, direkam ya pakai tim, nanti tersimpannya di stream. Planner, nah ini planner belum kita ajarkan, tapi planner ini bagus Bapak Ibu. Planner ini untuk mengatur jadwal. Jadi kalau kita punya kegiatan banyak, guru-guru banyak, bisa mengatur jadwalnya melalui planner. Jadi misalnya ini Pak Nursito mau ada pelatihan ini di planner ini bagus. Pelatihan kapan kegiatannya apa gitu di planner, nanti ada pengingat ketika mau ini di planner. Nah, ini saya gunakan Bapak Ibu ya di planner ini untuk mengatur jadwal saya planner. Aplikasi yang lain ini masih banyak. Kalau saya klik semua aplikasi, nanti akan muncul loh. Ini aplikasi banyak. Ada Kaizala, ada OneNote. Nah, ya. Ada Power Apps. Power Apps ini ya kita gunakan nanti untuk bikin sertifikat online, Pak. Jadi, guru-guru ini peserta ngisi di form. Udah setelah ngisi di form, kita atur pakai Power Apps, nanti otomatis sertifikatnya langsung muncul tanpa kita harus ketik satu persatu. Pakai Power Apps. Kalau di Google Form itu ada yang namanya autocrate. Tapi Power Apps ini lebih lebih bagus. Kenapa? Karena tidak ada batasan setiap hari. Ya tidak ada batasan. Kalau di autocrate itu setiap hari ada batasan, harus berapa bikin sertifikat. Kalau di sini tidak ada batasan. Ya. Nah, ini jadi kalau mau bikin sertifikat, mungkin yang besok Pak, yang pelatihan besok tanggal 22 itu kan sertifikat dari Microsoft ada Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Jadi saya buatkan pakai Power App ini Pak. Mantap. Langsung selesai sertifikatnya muncul, link gitu Pak. Nanti luar biasa Pak. Kita ngisi pakai Power App, Power Automate ini juga naik Power Automate ini. Nah, whiteboard, nah ini ada banyak ini. PowerPoint yang sudah ya sesuai. Nah, whiteboard ini digunakan untuk aplikasi nulis itu. Nulis seperti whiteboard itu kalau guru mengajar ya, pakai whiteboard itu, pakai aplikasi whiteboard itu nulis, gurunya nulis, nanti bisa dilihat oleh para siswanya. Nah, ini aplikasinya masih banyak ini yang di saya. Mindomo. Nah, Mindomo ini saya pasang di tim, Pak. Ini adalah mind map. Tahu Pak ya, mind map, jaring itu mind map. Jadi sebelum kita merencanakan sesuatu, kita bikin mind map-nya dulu. Jaring laba-laba. Nah, pakai Mindomo. Ini saya pasang di ini. Ini polling, ini untuk polling juga ada. Nah, ini aplikasi yang sudah saya pasang di Office 365. Kaizala, Kaizala aplikasi WA ini Kaizala. Kemarin sudah ya tahap 1 pernah saya ajarkan Kaizala. Tahap 1 Pak. Ya tahap 1 saya ajarkan Kaizala. Nah, ini ada banyak aplikasi sudah saya pasang ini. Ini aplikasi tambahan Bapak Ibu. Saya pasang. Nah, EduTrack. Nah, EduTrack ini saya gunakan nanti untuk tracking Pak. Kemarin kalau pelatihan, pas pelatihan TOT Office 365, kebetulan saya pegang Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah itu karena pesertanya ada 1.400 Pak. Saya pegang di Jawa Tengah 1.400 yang TOT 365 kemarin.
yang guru inovatif. Nah, saya untuk melihat keaktifan peserta, saya pakai EduTrack. Jadi saya tahu siapa peserta yang aktif dalam berkomentar, siapa peserta yang aktif dalam ikut Vicon, siapa yang peserta nanti aktif dalam pengumpulan tugas. Lewat saya klik EduTrack, itu sudah muncul semua data pesertanya. Saya sudah bisa ngecek satu persatu. Nah, lewat EduTrack. Jadi kalau guru nanti misalnya gunakan tim ini ya dalam pembelajaran, gunakan tim dalam pembelajaran untuk guru, kemudian siswanya dimasukkan dalam kelas digitalnya tim itu. Kalau ingin ngecek siapa siswa yang aktif, siapa yang paling sering posting, siapa yang ikut Vicon-nya guru, itu dengan klik EduTrack Insight ini, otomatis nanti akan keluar semua datanya, ya keluar semua datanya yang ada di sini. Ya, nanti saya contohkan yang EduTrack itu. Ya, lewat tim. Nanti akan ada semua data, kita bisa ngecek. Jadi kalau pengawas menggunakan ini, misalnya pengawas membuat kelas tim. Kelas tim, anggotanya guru-guru binaannya. Ya, guru binaannya dimasukkan di kelas tim. Nanti untuk kegiatan misalnya untuk pembinaan, untuk supervisi, untuk bimblat, gitu ya. Semuanya lewat di situ. Jadi pengawas nanti bisa ini, track, ya, bisa melihat kondisi dari guru-gurunya, siapa yang aktif, siapa yang tidak pernah aktif, ya, itu bisa dilihat dari situ. Ini saya contohkan ini yang satu. Kelas Jateng 1 pengawas. Nah, ini. Nah, ini Insight. Nah, ini ada ini aplikasi di sini. Ini adalah tampilan tim, Bapak Ibu. Nah, tampilan tim, nanti melalui Insight ini kita bisa melihat nanti semua keaktifan dari para peserta, ya, keaktifan dari peserta. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya bisa cek ini. Ini kalau trainer, ini kita bisa cek ini semua aktivitas semua siswanya. Ini dari pesertanya nih, kita bisa cek selama 30 hari terakhir. Nah, pesertanya. Ini. Nah, dari sini kita bisa cek aktivitas. Jadi aktivitasnya 98%, jadi ada yang tidak aktif di 2% nih. Rata-rata kelulusan 81%. Jadi ada yang tidak lulus 19%, Pak. Ini. Nah, ini on time dalam penugasan 86%. Ada yang 14% itu tidak on time dalam penugasan. Nah, ini ada semua ini. Aktivitas komunikasi ada 834 aktivitas komunikasi. Ini tracking, kita bisa tracking di sini, Pak. Nah, ini ada di tim ini. Ini tracking saya nih. Ya, ini by name per peserta, ya per peserta kita bisa tracking. Nanti kalau untuk guru binaan, ya untuk siswa, nanti saya bisa track ini aktivitas anak ini seperti apa. Nah, gitu aktivitasnya. Kita bisa jadi tidak bisa membohongi nanti pesertamu, saya aktif Pak ini, saya punya ini datanya nih, tak buka. Nah, saya mau ekspor ke Excel, tinggal saya klik Excel. Nanti saya sudah punya laporan nih per hari siapa yang aktif di kegiatan ini setiap harinya, ada centangannya. Nah, itu udah bisa bohongi. Nah, kita punya data backup data, Pak. Iya, kita mau lihat per individu, ya. Nanti mau lihat per individu, ini per siswa. Nah, ini kalau mau lihat per siswa juga bisa. Ini trackingnya per siswa. Nanti, tadi kan semua siswa. Ini tracking per siswa. Aktivitasnya nih 100% lulus ini aktivitas per siswa bisa kita lihat bagaimana keaktifannya, dia komunikasi di grupnya sekian apa bagaimana. Nah, ini penggunaan tim menggunakan tracking tadi. Nah, itu Pak. Ya, itu nanti lebih lanjut kalau besok materi besok saya sampaikan Pak, itu Pak. Materi Microsoft besok kita sampaikan. Mantap, Pak. Kalau detail sampai tracking. Nah, Bapak Ibu ada yang ikut? Nah, kemarin ketika TOT mungkin belum diajari Pak Nursito, belum, Pak. diajari kan? Belum kan belum, sama Pak. trainernya ya? Nah, besok saya ajari Pak untuk tracking ini. Nah, mantap Pak. Kita tunggu Pak. Ya, kita ajari untuk tracking. Ya,
bagaimana bisa tracking ini. Jadi kalau mau digunakan ke sekolah binaan, mau keaktifan gurunya, atau digunakan oleh sekolah ke siswa, keaktifan siswanya lewat tracking ini sudah sangat jelas. Ini kita punya data otentik bagaimana keaktifan mereka. Jadi kalau mau digunakan oleh guru untuk menilai sikap anak, keaktifan anak, nah itu lewat tracking itu bisa nanti deskripsikan bagaimana keaktifan anak, keseriusan anak itu. Ya, kalau mau digunakan untuk penelitian, bagus juga nanti. Ya, mau digunakan untuk penelitian, data-datanya kan bisa diambilkan dari situ. Itu data online, tidak bisa dimanipulasi, Bapak Ibu. Itu data-data online yang tidak bisa dimanipulasi. Oke, saya kembali ke depan. Ini tadi pengenalan singkat saja Bapak Ibu. Saya kenalkan singkat tentang aplikasi yang ada. Dan ini Bapak Ibu kan sudah punya akun ya. Jadi semua aplikasi ini ada di akun Bapak Ibu. Semua aplikasi ini ada di akun Bapak Ibu. Ya. Cuma yang tidak ada akun adminnya karena Bapak Ibu bukan admin. Nah, admin dari Microsoft Bapak Ibu. Ya, semua aplikasi ini ada dan Bapak Ibu bisa menerapkan semua yang tadi yang saya sampaikan. Ya, bisa menerapkan semua yang ada saya sampaikan tadi. Jadi keuntungannya Office 365 ini Bapak Ibu, semua aplikasi itu ada dalam satu akun dan tidak terpisah-pisah tempatnya. Jadi ketika kita buka akun Office 365, otomatis semua aplikasi itu sudah bisa kita gunakan. Jadi tidak usah pindah, tidak keluar dari sini, pindah ke sana, ke sini, tidak. Jadi cukup dengan satu, mau pembelajaran digital, mau Vicon, gunakan Teams. Mau kuis online, gunakan form. Mau bikin presentasi, gunakan Sway. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nanti sudah banyak sekali, cukup dalam satu aplikasi nanti bisa. Mau Kahoot, ya, di dalam tim ini ada Kahoot. Dalam tim ada Quizzes. Ya. Yang sekolah punya Moodle, ada yang sekolah yang punya Moodle ya, aplikasi Moodle yang sudah punya web. Moodle juga bisa dimasukkan dalam tim Bapak Ibu. Jadi Moodle itu yang soal-soal itu yang bisa dikerjakan itu ya untuk tes online itu CBT itu bisa dimasukkan dalam tim Moodle. Nah, sekarang Zoom ini juga bisa dimasukkan dalam tim, Pak. Ya, Zoom meeting ini bisa dimasukkan dalam tim ya. Jadi kalau kita bisa tambah aplikasi di sini, saya cari Zoom ya di dalam tim. Ini ada aplikasi Zoom. Ya, aplikasi Zoom dalam tim. Tinggal kita tambahkan saja, Zoom-nya sudah masuk dalam tim. Jadi kalau kita sudah pakai kelas digital untuk ini ya, misalnya Vicon-nya mau pakai Zoom, ya kita tinggal tambahkan aja Zoom, kita masukkan ID-nya, sudah kita punya Zoom dalam tim. Jadi tidak bisa, jadi aplikasi itu Zoom itu bisa dimasukkan dalam tim. Ini bisa kita tambahkan. Nah, nanti di sini kita tambahkan aplikasi Pak, Zoom. Klik titik 3, cari aja Zoom. Wow. Nah, nanti ya Zoom. Nah, nanti bisa masuk di situ. Kita cari nanti ada tambah aplikasi. Nanti juga ada Kahoot. Kahoot ada Pak, masuk di situ di tim ya. Nah, banyak aplikasi yang bisa digunakan di tim ini Pak. Jadi kita kan mikirnya tim hanya punya Microsoft, tidak ada aplikasi yang bisa masuk di dalamnya. Tidak, ternyata tim ini sangat luas. Bisa untuk Zoom, bisa nanti Zoom bisa masuk di sini, bisa untuk Kahoot, Quizzes, bisa untuk yang lain-lain. Ya, untuk tracking, nah ini tim, nah, lebih kaya lagi. Tapi tidak cukup ini kalau saya nerangkan satu sehari ini nerangkan tim ini kan tidak Besok, cukup. Pak. Ya. Besok yang tertarik besok. Ya, besok makanya saya terangkan di materi yang khusus Office 365 ya, Siang. selama 4 hari besok ke depan. Yang kelas siang, Pak ya. Mantap. Ya, kelas siang Pak, kelas siang. Ya. Ya, karena pagi saya juga kebetulan pagi kan bisa diabsi juga Pak, absi kan pagi. Padat aja. Ya. Iya, ini saya harus ngatur-ngatur jadwal ini sudah. Ini saya atur siang. Alhamdulillah bisa siang kan pesertanya juga. Akhirnya juga bisa jalan, Pak. Baik, saya kembali ke materi. Oke. Bapak Ibu, saya akan ajarkan, saya mulai ke materi ya. Yang pertama adalah membuat form ya. Silakan diklik aplikasi formnya. Klik form ya. Kita akan bikin angket dan bikin kuis. Klik form. Nah, ketika pertama kali
membuka form biasanya ada ucapan selamat datang di Microsoft Form begitu ya. Ini kalau ada notifikasi seperti ini, jadi kita bisa buat survei gratis, mudah ya, membuat kuis mudah, menganalisis data di Excel dengan mudah. Nah, ini hanya notifikasi Bapak Ibu, silahkan kita silang saja ya, ditutup saja, klik tanda silang maka akan tertutup. Nah, yang terbuka ya nanti terbuka Bapak Ibu bentuk tampilan kalau di Bapak Ibu masih kosong ya, masih kosong nanti. Nah, ada dua pilihan, mau buat form atau mau buat kuis. Mau buat form atau mau buat kuis. Nah, ini pilihannya. Nah, sekarang kita akan bikin form dulu. Bedanya apa toh form sama kuis? Nah, bedanya Bapak Ibu, form ini untuk angket, kalau kuis nanti untuk soal, assessment. Maka di kuis nanti ada tambahan menunya, tambahan skor sama tambahan untuk memberikan kunci jawaban itu kalau di kuis. Kalau di angket, karena ini hanya angket untuk pengumpulan data, maka tidak ada skor, tidak ada menu untuk menambahkan kunci jawaban. Ya, itu bedanya form sama kuis. Oke, kita mulai akan bikin angket dulu. Form. Kita klik form. Ya. Oke, kita buat form ya. Nah, formnya nanti yang pertama adalah tulisannya formulir tanpa judul. Untitled form kalau yang bahasa Inggris. Jadi formulir tanpa judul. Berarti di sini kita nanti tinggal memberikan judul dari formnya, ya. Tinggal memberikan judul dari formnya. Nah, misalnya ini saya hanya ingin angkat ya data siswa baru gitu aja. Untuk yang sekolah ya, karena ini kan memasuki tahun ajaran baru besok. Ya, tahun ajaran baru, jadi kita mengumpulkan data siswa baru misalnya. Kalau mau bikin yang lain ya silahkan. Kalau dari pengawas misalnya, ada yang dari pengawas, data guru binaan. Nah, begitu, data guru binaan boleh. Ada yang dari dosen ada Pak? Ini ada yang ikut? Oh, tidak ada yang dari dosen. Tidak ada ini Pak. Kelas ini semua guru, Pak. Guru pengawas. Guru dan pengawas ya. Ya, nanti data siswa baru, data guru binaan, nah sebagainya. Ini nanti ditambah, bisa di-enter nih Bapak Ibu, SD, SMP, SD atau SMP, atau SMA, SMK, nah, bla 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 ya, silahkan nanti diisi. Kemudian ini judulnya sudah, kita ingin menambahkan di judul ini nanti ingin nambahkan di samping judul kita tambahkan nanti supaya ada logonya. Maka kita klik nanti di samping sebelah kiri ini ada sisipkan gambar. Kita klik saja sisipkan gambar. Nah, kita klik sisipkan gambar. Nah, dari sini kita bisa mencari gambar itu dari gambar online. Kalau online tuh di Bing ini tinggal kita ketik nanti kata kuncinya kalau kita cari gambar di online. Ada gambar yang ada di OneDrive, berarti gambar yang kalau kita pernah upload gambar-gambar di OneDrive bisa kita ambil ini gambarnya yang ada di OneDrive. Kemudian yang ketiga itu gambar yang ada di laptop kita, maka kita harus unggah atau upload. Kita klik unggah atau upload kalau kita mau ambil gambar yang ada di laptop kita. Nah, saya cari gambar saja yang ada di online. Saya masukkan aja kata kunci. Misalnya saya mencari Tutwuri ya, lambang Dinas kemudian ya pendidikan ya, Tutwuri. Nah, saya Tutwuri Handayani. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal kita klik ini untuk pencariannya sudah muncul semua ini gambar-gambarnya yang kita cari. Nah, kalau sudah ketemu gambarnya, oh saya gambar yang inilah, tinggal diklik aja gambarnya Bapak Ibu, klik gambarnya, kan nanti ada kotak hijau di gambar itu tercentang, klik tambahkan, klik tambahkan. Klik tambahkan, maka gambarnya nanti akan berpindah di samping kiri dari judul. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sudah berhasil belum untuk menambahkan judul dan gambar di form angket? Diproses, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oh, ada yang sudah. Pak, minta maaf, Pak.
Iya, Ya. gimana? Silakan Minta dulu. maaf, Pak. Iya. Iya, Ada habis apa? dari pengisian nama di question itu, di pertanyaan, kita pindah ke icon mana ya, Pak ya? Oh. Tadi jaringannya agak ini, saya agak Iya. kelewat Ibu, sedikit. iya. Judul sudah belum, Bu? Judul. Judul sudah, Pak. Kasih gambar di judul sudah? Oh, itu yang belum, itu yang saya kelewat, Nah, Pak. Tadi jaringannya ya. agak lelet. Ya, setelah nulis judul, di samping kanannya itu kan ada hijau ya, kotak hijau, gambaran hijau itu ada gambar Ya, oke, sip. kayak Ya. itu diklik saja Yang di situ, insert Bu. image ya, Pak ya? Ya, betul, insert image Ya. itu diklik. Kemudian Oke, nanti sip. Ibu Ya. ketikkan di kata kuncinya gambar apa yang ingin dicari. Oh iya. Oke, dicari misalnya Tutwuri ya, gambar Dina itu, Tutwuri Handayani yang pendidikan ketika aja Tutwuri kemudian dicari, di search. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Saya coba Pak. Saya lanjut ya. Ya, dipilih gambarnya, kemudian klik add atau tambahkan. Kalau yang bahasa Inggris add tulisannya hijau. Oh, kita klik gambarnya, kemudian pilih klik add gambarnya. ya. Iya. Oke, Klik sip, gambarnya, ya. kemudian di add, nanti otomatis akan berpindah di samping Oh, kiri oke. judul. Ya, Oke. mantap, mantap. Ya sudah masuk, ya. Udah masuk ya? Ya, Oke. ya terima kasih Kita Pak. lanjut. Di bawahnya ada enter description atau masukkan deskripsi. Biasanya diisi oleh petunjuk. Kalau kita bikin angket kan ada petunjuk pengisian ya. Kita isi aja ini ya, petunjuk pengisian. Oke. Titik 2, 1. Nah, apa petunjuk pengisiannya? Isi data pertanyaan dengan lengkap. Oke. Yang kedua, nah, ya, isi data pertanyaan dengan benar sesuai kondisi yang ya. Boleh nyata itu ya, jadi tidak boleh bohong. 3, setelah diisi ya, dikirim kembali ya. Yang keempat, jika ada pertanyaan, nah, silakan menghubungi Bapak, Ibu, apa ya, gitu yang ditugaskan ya, misalnya ini, nah, Ibu siapa gitu, HP-nya dikasih di sini 081 bla 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 bla. Nah, gitu. Itu isinya untuk petunjuk pengisian. Jadi nanti silakan ya divariasi petunjuk pengisiannya. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Intinya di enter description itu seperti subjudul, bisa untuk menerangkan judul. Petunjuk pengisian sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Kita mulai sekarang ada tulisan add new atau tambahkan baru. Kita akan mulai menambahkan pertanyaan. Ya, kita akan mulai menambahkan pertanyaan. Ya, klik tambahkan baru. Nah, nanti ada pilihan Bapak Ibu pertanyaannya. Ya, ada nanti bentuk pertanyaan pilihan. Mau pilihan berarti choice ya. Kalau pilihan itu berarti pilihan ganda, choice. Sama tag itu berarti pertanyaan yang jawabannya adalah tag. Rating atau penilaian pertanyaan yang bentuknya rating. Kalau tanggal itu pertanyaan yang nanti jawabannya adalah tanggal. Masih ada lagi nanti ada peringkat, itu berarti nanti pertanyaan yang buat peringkat. Ya, misalnya ada pernyataan 1, 2, 3, 4, mana pernyataan urutannya, nanti anak akan membuat peringkat 1, 2, 3 dan sebagainya. Likert ini adalah biasanya untuk angket skala Likert itu. Ada angket, ada jadi kalau ada
istilahnya katanya dengan kita bisa bikin angket, kemudian ada rentang skalanya, nah kita bisa pakai Likert. Mengunggah file ini ada untuk upload file. Ya, tapi kalau mengunggah file di sini, nanti yang unggah file ini harus punya akun Office 365. Kalau kita pakai yang ini, pakai pengunggahan menu ini. Nah, nanti akan saya ajari bagaimana cara supaya orang lain bisa mengunggah file, tapi dia tidak usah punya akun. Tapi kalau kita pakai menu ini, mereka harus punya akun. Ya, mereka harus punya akun. Ya, itu. Net Promoter Score, nah ini biasanya isinya ini kaitannya dengan promosi, berapa kemungkinan kita mempromosikan, nah, ada juga bagian, nah itu. Sekarang biasanya kalau kita bikin angket yang ditanyakan pertama nama gitu ya, nama siswa. Maka kalau nama siswa jawabannya bentuk apa? Pertanyaannya yang tepat kalau kita tanya nama. Teks ya, maka kita pilih yang teks. Pertanyaannya adalah nama siswa. Pertanyaan adalah nama siswa. Kalau kita ingin menerangkan lebih lanjut nama siswa ini supaya anak tadi mengisinya dengan nama lengkapnya bukan nama panggilan, maka kita bisa menggunakan subjudul. Caranya Bapak Ibu, di samping kiri bawah, kanan bawah kiri bawah ini ya, ada titik 3. Kelihatannya titik 3 ya di soal? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, ada titiknya, kita klik, nanti ada subjudul. Nah, di situ kita bisa menambahkan keterangan, tulis nama lengkap, ya, tulis nama lengkap, ya, nama lengkap, misalnya dengan huruf kapital. Jadi nanti anak akan menulis nama lengkapnya bukan nama panggilan dengan hurufnya huruf kapital, huruf besar semua supaya jelas. Selain itu, supaya ini menjadi pertanyaan wajib Bapak Ibu, karena ini pertanyaan wajib kan nama kan penting ya, supaya jadi pertanyaan wajib harus diisi, maka di sini kita harus aktifkan ini tombol harus diisinya atau required-nya ini kita aktifkan, kita klik saja. Maka itu nanti akan menjadi pertanyaan yang wajib diisi oleh responden. Jadi kalau mereka tidak mengisikan nama, form ini nanti tidak bisa terkirim ke kita. Assalamualaikum. Bapak bisa ulang Bapak ya? Ya bisa Pak. Yang mana Pak? Yang di ini Pak, di setelah nama siswa tulis nama lengkap karena jaringan jadi. Terus kita gimana lagi Pak? Ya, setelah nama sudah sampai tulis lengkap ya, sudah sampai judul ya Pak ya. Nah, ya. Selanjutnya ini Pak, supaya pertanyaan ini itu jadi pertanyaan wajib untuk siswa harus diisi, maka ini nanti ada tombol required atau harus diisinya diaktifkan Pak, diklik saja di bawahnya itu. Di samping titik 3 tadi, samping titik 3 tadi. Oh kan iya ada Pak. Apa? Kalau Bapak apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris Pak, ada. Kalau bahasa Inggris itu required itu. Iya Pak, ada. Oke. Nah, itu diklik aja, diaktifkan supaya ini jadi pertanyaan yang wajib diisi oleh siswa. Ya, karena betul, nama Pak. itu penting ya, wajib diisi. Kalau jawaban panjang itu long answer itu dimasukkan kalau pertanyaan yang butuh jawabannya panjang. Misalnya tanya apa motivasi sekolah di sini, nanti kan anak jawabannya mungkin panjang, kita aktifkan long answer. Tapi kalau tanya nama tidak perlu kita aktifkan long answer-nya. Oke, pertanyaan pertama sudah nama. Kemudian pertanyaan kedua, kita akan tanya kaitannya dengan nama, misalnya tempat dan tanggal lahir begitu ya. Nah, tempat dan tanggal lahir itu kita akan jadikan dua, karena ada tempat dan tanggal kan dua jenis pertanyaan. Satu tanya tempat, satu tanya tanggal. Kalau tanya tempat kita bisa pakai teks ya. Tanggalnya kita nanti akan gunakan tanggal. Jadi kita nanti membuat dua pertanyaan. Yang pertama adalah pakai teks, kita tanyakan apa? Tempat lahir. Tempat lahir. Mereka akan mengisikan nanti di kabupaten mana mereka lahir. Itu pertanyaan pertama, tempat lahir. Kalau di atas itu sudah required-nya diaktifkan di nomor 1, di nomor 2 otomatis akan aktif juga required-nya, harus diisinya. Ya. Kalau tidak butuh subjudul, ya tidak usah diisi subjudulnya, kosongi
saja, tidak apa-apa ya, tidak usah diisi. Ini tempat lahir. Berikutnya yang ketiga, kita akan tanya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini supaya anak tidak usah memasukkan manual, langsung muncul nanti ada kalender, maka kita pilih yang date atau tanggal. Ya, kita pilih yang date atau tanggal. Klik date. Nah, pertanyaannya tanggal lahir. Gimana tadi? Sudah sampai sini tanggal lahir? Tanggal Menggunakan tanggal sudah ya? Udah. Pak, belum Pak, Baik, sebentar ya. Pak, ketinggalan. Oh iya. Yang tanggal itu kita masih pakai teks apa tanggal, Pak ya? Pakai tanggal, Bu. Pakai tanggal. Pilih yang date. Supaya nanti langsung munculkannya kalender. Tidak ngetikan manual. Tinggal diklik tanggal, bulan mereka nanti siswanya. Oke, sudah Pak. Sudah? Ya. Oke, sekarang kita akan tanya jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada dua pilihan ya. Laki-laki atau perempuan. Berarti kita klik tambahkan. Nah, supaya nanti ada bentuk choice pilihannya, langsung kita klik pilihan atau choice. Sudah. Ya. Kita klik choice. Nah, pertanyaannya adalah jenis kelamin. Ya, di opsinya kita pilihkan laki-laki. Opsi 2-nya perempuan. Kalau mau nambah opsi, klik tambah opsi. Kalau misalnya nanti pertanyaan yang opsinya lebih dari 2 ya, klik aja tambah opsi. Sudah jenis kelamin, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, berikutnya ini sudah teks sudah. Nah, sekarang coba kita akan gunakan yang model liket. Liket ya, nanti untuk data. Ya. Tambah baru. Kemudian di sini kalau belum muncul liketnya, klik tanda panahnya ini, yang lainnya ini, kita pilih liket. Ketemu ya liket? Temu Pak. Ya, liket. Nah. Nomor 5, liket. Nah, kita akan melihat kemampuan awal siswa. Nah, kemampuan awal siswa misalnya. Nah, kita akan memetakan ya kemampuan awal siswa. Opsinya ini kan ada 5 opsi. Saya opsinya cuma ya sama tidak misalnya. Ya, opsi 1 bisa ganti ya, opsi 2 saya ganti tidak. Nah, yang lainnya kita hapus. Ada kan kita klik ada gambar sampah itu ya, bisa kita hapus. Oke, nanti ya sama tidak saja opsinya.
Yang dihapus di mana Pak ya? Di opsi 3, opsi 1 kan ganti ya, opsi 2 ganti tidak. Opsi 3, kita klik aja opsi 3. Kalau kita klik opsi 3 itu kan muncul gambar tempat sampah ya. Diklik itu kan terhapus. Ya, diklik itu kan terhapus. Pak, minta maaf, tanya Pak. Iya. Iya. Untuk ini kan ada tersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi saya salah klik sehingga saya harusnya yang kemampuan awal siswa itu nomor 5, tetapi saya sudah masuk di nomor 6. Untuk menghapus yang nomor 5 itu bagaimana ya Pak ya? Diurut tarik. Klik aja di nomor 5, diklik di nomor 5, kemudian ada gambar hapus kan Bu? Di samping panah atas turun itu, diklik aja gambar hapusnya. Itu tong sampahnya itu kan terhapus. Sudah? Oke, sudah Pak. Ya. Oke. Ya, kita kemampuan awal siswa gitu ya. Misalnya ini yang mau masuk SD misalnya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Sudah bisa membaca. Misalnya nanti bisa membaca. Nanti walaupun yang isikan orang tua bisa membaca ya atau tidak. Sudah bisa menulis. Ya atau tidak. Nanti kalau tidak tambahkan lagi, misalnya butuh tambah lagi, mempunyai prestasi lomba, nah, ya tidak, misalnya. Dan seterusnya nanti bisa diisikan ya, ya. Nanti betulnya jawabannya ya atau tidak. Nanti bisa disesuaikan dengan ini. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa menggunakan likat ini ya. Likat ini. Nanti kan pertanyaannya sesuaikan aja. Sampai di sini sudah buat likat? Sudah Pak. Oke, sekarang saya akan pertanyaan berikutnya nomor 6 adalah saya akan minta siswa nanti untuk mengupload dokumen, misalnya akte, fotokopi akte kelahiran misalnya ya, atau dokumen fotokopi KK kelahiran boleh. Ya. Jadi saya tambahkan baru, klik tambah baru, pilih choice. Klik tambah atau add new, pilih choice. Dia masuk kamar. Add new, pilih choice. Ya, pertanyaannya unggah atau upload fotokopi akte kelahiran misalnya ya. Oke. Kelahiran, melalui link berikut atau dengan cara klik link berikut. Nah, cara klik link berikut. Bisa ulang yang ke-6 Pak ya? Bisa ulang yang ke-6. Ya, bisa ulang coba. Ya, setelah di add new Pak, itu klik choice ya. Pak. Pilih choice. Pilih choice ya. Kemudian pertanyaannya unggah atau upload fotokopi akte kelahiran ya. Atau foto akte kelahiran juga boleh. Foto akte kelahiran. Unggah atau upload foto akte kelahiran dengan cara klik link berikut. Nah, sudah sampai sini? Sudah, Pak, saya bertanya, Pak. Ya. Ya, tadi saya agak terlambat yang di bawah tiap nomor ini ternyata ada
ada judul apa? Ada jawaban ini ya. Di bawah kotak pertanyaan itu masih ada satu kotak sebelum jawaban. Itu kliknya Subjudul. mana? Ya, sub judul ya. Iya. Enggak apa-apa. Dikosongi saja kalau enggak pakai subjudul itu lewati saja enggak apa-apa, biarkan aja. Maksudnya saya tidak muncul di layar, Pak. Oh, tidak muncul. Kalau Ya. dimunculkan di bawah itu ada titik 3, Bu. Itu harus diisi atau requirednya ada titik 3, diklik aja titik 3. Kemudian klik subjudul. Di yang mana, Pak? Saya tidak dengar ya. Di samping itu required atau Bapak Ibu bahasa Inggris baca Indonesia. Required ya. Ada titik Ada 3, titik klik titik 3, subtitle, klik subtitle, pilih subtitle. Oke, sip. Ya. Oke, thank you ya. Oke, muncul. Nah, ini ya, munculkan ini ya, munculkan subjudul ya. Nah, Ya, sip. kalau sudah kita di sini dulu ya, jangan ditutup. Kita ke ini depan, ke tampilan menu awal. Dibuka OneDrive. Buka OneDrive. Ya, kembali ke menu awal, menu aplikasi yang banyak ini silakan dibuka OneDrive. Pak, ini masih diunggah upload foto ya? Ya, betul, masih diupload foto, Pak. Kita nanti akan ambil linknya. Linknya ada di OneDrive. Oh, linknya di OneDrive ya? Kita buka OneDrive dulu. Jadi formnya jangan ditutup ya, biarkan terbuka. Kita ke menu awal tadi, portal Office-nya yang depan Minimize, tadi yang isinya Pak. aplikasi. Ya, Minimize atau kembali, Pak? Nggak usah. Kita ke ini aja kan di tab berikut, di tab sebelumnya kan ada ya, di tab biarkan aja di situ. Kita di tab. Oh iya. Nggak Oh usah iya, ditutup, ada. biarkan itu. Jangan diklik kembali. Jangan diklik kembali, jangan ditutup ya. Kita ke tab ini, portalnya Office, kita cari OneDrive, kita klik OneDrive supaya terbuka OneDrive. Ya, sampai terbuka OneDrive. Sudah terbuka OneDrive-nya? Ya. Nah, kalau sudah, kita bikin folder dulu, Bu. Caranya, klik New atau baru, ya. Klik New. Di atas kan ada tulisan New atau baru ya. Klik New, kita pilih folder. Pilih folder. Klik New, kemudian pilih folder. Nah, kita beri nama akte kelahiran. Kita kan nanti minta upload akte ya, akte kelahiran. Kemudian klik create atau buat. Nah, sudah jadi foldernya? Sudah. Akte kelahiran. Yang lain sudah ya? Sudah. Oke. Arahkan kursor itu ke tadi folder tadi, kan di depannya ada gambar lingkaran itu, tanda lingkaran tuh. Kita centang, kita klik lingkarannya di folder tadi. Ada ya, muncul lingkarannya putih ya? Iya. Kita klik kan jadi biru itu lingkarannya tuh. Ya. Nah, di atas itu ada tulisan request file. Minta file. Ketemu request file? Sampingnya kepilih di atas. Sebelahnya download, itu kan ada request file ya? Ada. Yang lain udah ketemu belum request file? Sudah. Ketemu ya? Kita klik aja request file-nya, kita klik. Sudah, Pak. Klik request file. Ya. Oke, sudah. Nah, kita masukkan di situ filenya kita apa? What file are you requesting? Kita ketik aja tadi. Upload foto akte kelahiran. Upload foto akte kelahiran. Di situ. Upload foto akte kelahiran. Kotaknya itu. Oke. Kalau sudah, diklik next. Klik next. Oke, yang muncul itu adalah nanti link. Betul link? Ya. Ya, silakan linknya kita klik copy link, diklik copy link. Ya. Klik copy link, kemudian klik Ya. done. Klik done. Yang biru itu. Ya. Klik done. Sudah? Klik copy, klik done. Nanti akan ada muncul tercentang hijau, your file request was created. Betul? Betul. Ya, kalau sudah kita kembali ke form tadi. Nah, sekarang kita ke
subjudul, silakan yang tadi kita copy, kita paste di situ, kita klik kanan, paste. Nah, yang muncul ada linknya tadi. Ya, gimana Bapak Ibu, sudah muncul linknya? Sudah. Sudah ya? Nah, sekarang tinggal di opsi 1 kita isi sudah upload. Opsi 2 belum upload. Nah, sudah. Sampai di sini sudah bisa belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Yang lain? Ayo, yang lain. Sudah ya? Oke. Yang lain gimana? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Ya, request file. Nah, kalau kita pakai request file ini Bapak Ibu, nanti respondennya tidak harus punya akun Office 365 untuk bisa upload file. Tapi kalau kita pakai yang menu tadi, yang menu upload file yang ada di saya terangkan tadi, mereka harus punya akun Office 365. Kalau sudah Bapak Ibu, kita pilih dulu temanya, klik tema. Ya, di atas itu kan di samping share, bagikan itu kan ada tema ya. Klik tema. Nah, kita pilih temanya apa? Ya, silakan dipilih temanya. Sudah memilih tema? Memilih tema sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah, kita klik pratinjau. Preview. Kita klik preview. Klik preview. Ya, nah di situ itu adalah tampilan form yang telah kita buat Bapak Ibu. Ya. Di mute ya, tolong di mute supaya tidak feedback suaranya. Nah, ini adalah tampilan. Sudah sampai preview Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang coba diisi aja, coba diisi supaya kita bisa dapatkan responnya. Diisi sembarang ya, nama siswa sembarang. Misalnya ini saya ketik nama siswanya Ahmad Akbar. Tempat lahir misalnya. Ya, tempat lahirnya ya bebas ya, tanggal lahir. Nah, kita tinggal pilih Pak, kalau tanggal lahir kita pilih tanggal tadi, tinggal milih tanggalnya. Ya, tinggal pilih tanggalnya. Ya, jenis kelamin. Nah, sudah bisa membaca? Ya. Sudah bisa menulis? Ya. Punya prestasi lomba? Oh, tidak. Misalnya begitu. Unggah, upload atau link, tinggal diklik linknya. Klik linknya. Nah, itu caranya nanti mereka coba klik linknya. Nanti kalau sudah akan minta request, ditunggu. Nah, select file, ya, upload foto akte kelahiran kan, kita pilih filenya. Nah, kalau udah mereka klik select, itu nanti akan pilih di mana letak fotonya, gitu. Nah, bisa dicari ya, foto. Ini kita sembarang aja Bapak Ibu, ya sembarang. Kita punya apa, begitu, ya sembarang. Ini biodata saya yang saya upload. Klik open. Ya, sudah. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau peserta, kalau di siswa, nanti yang muncul di sini bukan nama kita. Ini muncul nama kita, kenapa? Karena di tab ini kita sudah join di Office. Tapi kalau nanti di nama peserta, yang muncul itu adalah nama depan, nama belakang. Ya. Ya, nama depan, nama belakang. Kita nanti lihat kalau kita kirimkan lewat lewat HP. Kalau sudah klik upload. Ya.
dan klik upload. Ya, kalau sudah selesai upload, kembali ke formnya tadi. Nah, ini sudah upload, kemudian kirim. Kembali ke form ya, sudah upload, kemudian kirim. Nah, data terkirim misalnya. Terima kasih. Oke. Gimana Bapak Ibu, sudah berhasil mengirim? Pak, minta maaf, Pak. Ya, Minta maaf, Pak. ya gimana Bu? Iya. Saya ketinggalan pada saat ini, Pak, yang upload contoh akte kelahiran tadi, Pak. Yang harus dihubungkan ke OneDrive. Oh ya, Ya, Ibu sudah bikin ini pertanyaannya, upload foto akta kelahiran sudah Pak. belum? Ya, sudah. Pas Kemudian, masuk Bu, di subtitlenya itu. Di OneDrive sudah, di OneDrive sudah. Buka di OneDrive OneDrive. sudah masuk ini, iya sudah. Sudah, linknya sudah? Linknya sudah Iya, dapatkan dulu? Belum? Link Ibu, upload ya Pak ya? ya, link upload sudah? Tadi, belum? Ya, ya sudah. Nah, kalau sudah di copy ya tadi ya, dari OneDrive sudah di copy? Sudah belum dari OneDrive? Ibu sudah bikin form apa? Bikin folder baru di OneDrive? Sudah bikin, sudah. Sudah. Request file sudah? Yang track filesnya ya Pak ya? Itu yang belum. Ya, kalau belum, Ibu di folder tadi, arahkan kursornya di folder yang dibuat tadi, kemudian ada lingkaran putih ya, itu diklik supaya jadi biru lingkarannya. Oh iya Pak. Iya, saya coba Pak. Iya. Coba dulu Bu, saya pandu dulu Bu, kalau tidak sepandu nanti Ibu tidak bisa. Coba ke folder yang tadi Ibu buat, sudah? Sudah belum? Iya Pak, iya Pak. Great. Oke, bikin folder sudah. Oke, sudah, ya. Klik folder ini, klik di folder yang Iya, sudah dicentang ya Pak ya? sudah dicentang, klik request file. Di atas ada request file, di atas Ya, bagian file, atas. oke. Ya. Diklik request file, ya. Iya. Iya, muncul kotak sudah, Pak. Ya, muncul kotak sudah. Ya. Nah, nanti diisi di situ, di kotaknya itu upload foto akte kelahiran. Oh ya, upload foto. Oke, sip. Oke. Ya. Kemudian klik next. Next, ya. Kalau udah diklik next, muncul link kan? Copy link, diklik copy linknya. Copy link, iya Pak. Kemudian klik done. Done, ya. Oke, kembali ke form. Kembali ke form. Kembali ke form. Di subtitle, dipastekan di subtitle di bawah pertanyaan unggah tadi, di nomor 6. Paste biasa ya Pak ya? Paste biasa, klik kanan paste. Ya, sudah muncul Pak. Sudah muncul, di optionnya klik sudah upload, belum upload. Di opsi 1, opsi 2. Ya. Sudah? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Ya. Oke. Ini sudah ya. Nah, kemudian tadi kita sudah berhasil ngisi ya. Yang sudah berhasil ngisi, kalau di preview tadi sudah berhasil ngisi, nanti akan terekam di sini Bapak Ibu. Ini rekamannya. Di sini. Ya, ini rekamannya. Ini rekaman hasil respondennya tadi Ahmad Akbar ya. Ahmad Akbar, Surakarta, tanggal ini lahirnya, kemudian ini jenis kelamin laki-laki, ini bisa membaca iya, bisa menulis iya, punya prestasi lomba tidak. Nah, ini sudah upload. Nah, uploadannya tadi di mana munculnya? Uploadannya tadi, jadi uploadannya tadi akan muncul di mana Bapak Ibu? Kalau kita buka OneDrive di folder akte kelahiran tadi, kita buka OneDrive di folder akte kelahiran, maka uploadannya akan muncul di situ. Nah, itu uploadannya. Yang berhasil kita upload. Nah, yang tidak pakai request file, itu nanti tidak bisa seperti ini uploadnya.
Yang tidak pakai request file itu agak ribet, maka harus muncul request file. Yang tidak muncul request file itu kenapa? Karena di foldernya tadi, ya, tidak muncul request file itu karena apa? Di folder tadi tidak diklik dulu ininya. Diklik dulu lingkaran putihnya ini, sehingga tidak muncul request file. Kalau ini tidak kita klik, di sini tidak ada, adanya cuma new, upload, sinkron, automate mungkin. Ya, maka supaya muncul request file ini harus kita arahkan kursornya di foldernya, kemudian kita klik lingkarannya jadi biru. Nah, nanti ada request file atau yang bahasa Indonesia itu mungkin minta file lah begitu. Yang bahasa Indonesia kalau tampilan OneDrive-nya bahasa Indonesia, minta file. Ya. Ada pertanyaan, Pak. Ya. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kalau di Johor, Pak ya. Ya. Ya, setiap responden yang mengisi absen atau pertanyaan yang kita buat di Johor, dia akan terekam, Pak ya. Jadi, yang jadi pertanyaan saya, ketika kita menggunakan mikroskop forum atau ini nih, itu terekamnya di mana, Pak? Kalau yang tadi tersimpan, itu akte lahir, oke lah, tersimpan di OneDrive kita. Nah, yang Microsoft Form ini kita tersimpannya di mana? Nanti responnya, kalau kita udah isi ya, kan di sini ada respon, itu 1, tulisannya 1, itu berarti ada 1 orang yang respon, yang isi. Betul ya? Nah, nanti kita bisa dapatkan file Excel-nya, di sini ada open in Excel. Kalau kita klik respon, itu kan ada open in Excel. Buka di Excel. Ya, di bawah ini kan di form itu ada question, ada respon. Kalau udah ada yang ngisi, itu nanti akan muncul ya responnya. Kemudian ada open in Excel. Kalau udah ada yang ngisi, kalau masih kosong nggak muncul. Nah, kita bisa klik open in Excel itu mendapat hasilnya. Nah, data-data ini otomatis akan tersimpan di form ini, Bapak Ibu. Ya, data-data ini otomatis semua akan tersimpan di form. Di aplikasi tadi di form. Nah, ini misalnya responnya udah ada 217 ini ya pelatihan ini ya, itu otomatis akan tersimpan di form. Ya, ini data-data misalnya data pelatihan, otomatis di sini saya akan lihat datanya, semua ada di sini datanya. Nah, kalau ingin dapatkan Excel tinggal klik buka di Excel. Oh iya. Pak bisa ulang Pak ya? Kita buka di question. Di respon, Pak. Di respon, iya betul ada. Contoh ada? 1, iya. Berarti tinggal buka di open in Excel, Pak ya? Iya, open in Excel itu nanti datanya Bapak isi tadi muncul di situ. Nama, bla 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 begitu. Iya. Ya, di situ kita dapatkannya. Oke, makasih Pak atas informasinya. Dan ini tidak terbatas Bapak Ibu. Kalau di Johor yang free kan terbatas ya Pak ya. Cuma di sini tidak bisa tanda tangan. Kalau di Johor bisa tanda tangan. Di sini tidak bisa tanda tangan. Tapi tidak terbatas jumlahnya. Mau 1.000, 2.000 nanti yang ngisi bareng bisa. Kalau di Johor kan terbatas ya. So. Izin Pak. Ya. Pak, tadi kalau sudah selesai, sudah klik, sudah upload, langsung klik kirim ya? Begini. Iya, kalau sudah upload kembali ke form, kemudian klik kirim. Oh iya, baik. Ya. Oke, saya lanjut ya, Nah, sekarang bagaimana mengaturnya? Mengatur ini sebelum kita kirim kan harus kita atur ini Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita kirim ini harus kita atur dulu. Ya, harus kita atur nanti di form ini ada titik 3 di samping share itu atau bagian ada titik 3, kita klik titik 3-nya, kemudian kita klik pengaturan. Ya, klik titik 3, kemudian kita klik pengaturan atau setting yang bahasa Inggris. Di sini nanti ada siapa yang dapat mengisi formulir ini. Nah, kita ada 2 pilihan. Anyone, siapapun, sama only people. Nah, kita pilih yang anyone, Bapak Ibu, yang siapapun. Jangan yang pilih yang only people ya. Kalau yang only people itu berarti nanti harus punya akun untuk bisa ngisi. Supaya tidak punya akun bisa ngisi, maka kita pilih yang anyone.
Mana mau punya hasil? Iya Pak, ada 2 ya Pak ya? Ya, kita pilih yang anyone atau siapapun yang atas Oh ya. iya, anime yang di atas sekali ya. Oke. Supaya mereka bisa isi. Kalau only people, hanya orang di organisasi saya, mereka akan diminta suruh login pakai akun nanti. Kan enggak punya akun, mereka nanti enggak bisa ngisi. Kita pilih Iya betul anyone. Pak. Kemudian di bawahnya ada accept respon, ini selalu tercentang ya, harus dicentang. Accept ini udah centang, biarkan harus dicentang. Mulai tanggal selesai kita bisa setting Bapak Ibu, angkat ini bisa dimulai diisi tanggal berapa, selesai diisi ditutup tanggal berapa bisa kita setting, tapi tidak usah di-setting di sini. Acak pertanyaan kita juga bisa acak pertanyaan, tapi kalau angket tidak perlu saya kira untuk diacak pertanyaannya ya. Kemudian nah, kita ini bisa tambahkan sesuaikan pesan terima kasih. Nah, ini saya tambahkan. Kalau tadi setelah saya ngirim itu kan ucapannya terima kasih, thank you. Kita bisa tambahkan kalimat yang lain, misalnya jaga kesehatan, misalnya jaga kesehatan selalu, ya, cuci tangan dan pakai masker misalnya. Itu di mana Pak ya? Karena kita bahasa Inggris jadi. Di bawahnya shuffle question. Kan ada shuffle question kan Pak? Iya, iya. Acak pertanyaan, di bawahnya itu ada sesuaikan pesan terima kasih. Paling bawah, kotak-kotak paling bawah sebelum notifikasi. Paling bawah ya. Berarti get email notification of respon Bukan get Pak email, ya? di atasnya. Oh, send email. Di atasnya send email. Oh, Ostomin thank you message. Ya, betul. Oh iya, oke. Di situ klik aja, kemudian kita ketikkan jaga kesehatan selalu, cuci tangan, ya jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan pakai masker misalnya. Nanti ketika mereka kirim, klik kirim, setelah ucapan terima kasih di bawahnya ada tulisan itu, jaga kesehatan dan selalu cuci tangan pakai masker. Halo Pak. Ya. Pak, ini kok tampilan saya yang opsi untuk tanggapan itu nggak ada ya? Sebelah mana? Klik titik 3, samping kanan atas. Ya. Kemudian klik setting. Ya. Sudah, nanti akan muncul itu, Bu. Oh ya, sudah Pak. Jangan lupa di setting, Ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya bahasa Indonesia. Nah, klik siapapun dulu yang memiliki tautan ya. Sudah. Tanggapan ini seterusnya diisi. Nah, ini. Sampai sesuaikan pesan terima kasih. Ya, oke. Tambahi kalimat apa nanti supaya tidak ucapan terima kasih saja. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan bagikan kepada calon siswa misalnya caranya kita klik bagikan. Kita klik share. Share ya. Kita klik share. Nah, di situ sudah ada linknya. Kita salin saja, kita copy aja linknya. Ya, kita klik salin atau copy. Klik salin atau copy. Share-nya sebelah mana ya Pak ya? Send untuk send-nya. Samping titik 3, itu kan ada share toh Bu, tulisan share. Ya. Saja diklik saja share-nya. Nanti ada link itu klik salin atau copy. Oke. Nah, kemarin sudah diajari shorten URL kan? Sudah ya? Pakai GG sudah? Belum, Pak. Baru belum. Belum. Oh, belum. Nah, kalau belum ini saya ajarkan. Untuk ini kan linknya panjang Bapak Ibu. Linknya panjang, tidak beraturan. Nanti supaya ini linknya ini nanti mudah terbaca, ini link tentang apa, maka link ini harus kita perpendek dan kita kasih nama. Caranya setelah kita klik salin atau copy, kita buka tab baru, halaman baru ya, halaman kosong baru di browser kita ya, kita buka tab baru halaman kosong, bisa ya, tab baru di atas, tinggal klik tanda tambah saja di bagian atas. Bisa. Itu kemudian di situ kita ketikkan URL-nya, di URL itu gg.gg.
GG. Kemudian di enter. Ya, buka di tab baru, GG, kemudian di enter. Ya, sudah. Nanti yang muncul URL shortener, betul ya? Ya. Ada tulisan pub your long URL here, betul? Ya. Ya. Kalau sudah muncul ini, silakan tadi di tulisan pub your URL here itu kita klik kanan, kemudian paste. Nah, linknya tadi terpaste di sini. Link dari form tadi sudah terpaste di sini. Kan di sini linknya berarti tidak beraturan ya hurufnya ya. Ada huruf, ada angka, ya itu ya. Tidak beraturan kalau kita pastekan di sini. Sudah terpaste? Sudah. Sudah. Di bawahnya itu ada kotak kecil customize link. Ketemu ya kotak kecilnya? Diklik customize linknya, diklik. Kotak kecilnya itu diklik. Oke, sehingga tercentang warna biru. Kemudian nanti akan muncul kotak. Nah, kotak ini adalah tempat kita memberi nama formnya tadi. Ya. Silahkan Bapak Ibu nanti beri namanya sesuai nama Bapak Ibu saja. Ya, walaupun kita bisa bebas namanya apa, tapi syaratnya jangan menggunakan nama yang umum ya. Misalnya kalau ini tentang data siswa, misalnya namanya data siswa gitu. Itu nanti tidak mau. Kenapa? Karena nama itu sudah pernah dipakai orang lain mungkin. Ya, sudah pernah dipakai orang lain, maka harus spesifik. Jadi untuk ini silakan nanti Bapak Ibu ditambahin nama Bapak Ibu ya. Jadi misalnya data siswa. Data siswa. Ini saya tambahin nama saya, Pangaso. Nah, itu. Atau boleh tambahin angka, belakangnya kasih angka 23. Kalau sudah, diklik shorten URL. Nah, kalau yang berhasil muncul kuning, itu udah benar Bapak Ibu. Ya, yang berhasil muncul kuning udah benar. Nanti tinggal Bapak Ibu kirim, ya, kirim yang kuning ini ke WA. Silakan nanti Bapak Ibu bisa buka WhatsApp web ya. Buka WhatsApp web. Ini kita blok, kemudian kita copy. Ya. Kita copy di WhatsApp web, kemudian kirimkan ke WA grup WA grup pelatihan ini ya. Oke, Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Nah, kita hapusnya ini sampai batas apa Pak ya? Contoh ini kan http garing ggg jkm